urbanscape. Saya mengambil konsep ini karena tapak ini terletak di tengah kota Malang, jadi sangat mustahil untuk menghilangkan kesan kotanya itu, sehingga saya memasukkannya saja ke dalam konsep tapak saya. Kemudian dengan bentuk futuristik berpadu dengan alam asri di tengah hektiknya suasana perkotaan, taman ini memiliki ruang interaktif, fokus pada konservasi lingkungan, serta menyediakan ruang komunal dan rekreasi bagi pengunjung. Desain lanskap tapak ini didesain secara dinamis dengan bentuk-bentuk geometri sederhana, struktur-struktur minimalis, dan penggunaan tanaman yang terencana. Selanjutnya ada zoning dan konsep bentuk. Untuk menanggapi dari isu-isu pada tapak tadi, saya meletakkan creative space-nya ada di bagian oranye. Karena di creative space ini akan terjadi aktivitas-aktivitas yang sedikit banyak memerlukan ketenangan. Oleh karena itu saya agak jauhkan dari pusat kemacetan di jalan. Kemudian untuk area depan tapak ini terdapat welcoming space yang juga berfungsi sebagai pembatas dari pengguna jalanan dengan pengguna tamannya, sehingga tidak ada kendaraan-kendaraan nakal yang ingin melewati kemacetan sehingga melalui tapak seperti itu. Jadi didesain seperti barrier buat tamannya sendiri. Kemudian nomor 2 merupakan supporting space yang berupa kafetaria. Saya letakkan di area tengah karena saya menyadari kalau berupa kafetaria itu belum tentu orang yang mengakses kafetaria itu ingin ke tapak. Saya ingin ke taman. Jadi diletakkan di tengah agar sirkulasi dari pengakses kafetaria ini juga efektif. Kemudian untuk yang nomor 4 merupakan toilet. Untuk saya meletakkan 2 toilet di dalam taman untuk mempermudah akses dari pengguna taman dan juga pemerataan dari taman tersebut. Yang pertama ada welcoming space. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, fungsinya selain untuk ikonik dari taman ini juga untuk barrier dari pengendara-pengendara sekitar. Dan juga terdapat tanaman rambat yang dalam hal ini saya menggunakan English EV di dinding area masuk taman untuk meningkatkan kualitas udara, menyerap partikel, debu, dan English EV terbukti dapat memberikan manfaat psikologis bagi manusia dengan mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan meningkatkan konsentrasi dan produktivitasnya. Selanjutnya ada creative space. Area ini digunakan untuk pertunjukan seperti teater dan juga musik band dan lain sebagainya, dan sudah dilengkapi dengan teknologi proyeksi 3D dan pemetaan untuk menciptakan pengalaman visual yang menakjubkan di dinding-dinding area creative space-nya. Hal ini dapat digunakan untuk pertunjukan seni, pameran multimedia, atau acara khusus lainnya. Selanjutnya ada supporting space yang berupa kafetaria. Untuk kafetaria ini memiliki 6 stand dan juga memiliki 2 akses pintu depan dan pintu belakang untuk efektivitas dari penggunanya. Kemudian supporting space ini sudah terintegrasi dengan teknologi seperti antrean digital, kemudian mesin pembayaran otomatis, dan juga WiFi untuk memudahkan pengguna taman berinteraksi dengan internet. Kemudian untuk tempat parkirnya, parkir ini saya pisahkan antara roda 4 dan juga roda 2 untuk efektivitas juga buat pengendaranya agar tidak saling kontradiksi arah. Kemudian parkir ini juga bentuknya akan
integrasikan dengan bentuk-bentuk eh, bangunan di tapak. Dan juga materialnya di atas adalah galvalum, kemudian punya opsi selain itu yaitu polikarbonat untuk meredam panas matahari agar kendaraan tetap terjaga. Mohon maaf, waktu presentasi kurang 1 menit lagi. Selanjutnya adalah toilet. Toilet ini misalkan akses antara laki-laki dan perempuan yang memiliki, sebenarnya satu unit toilet itu memiliki dua jenis, yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian aksesnya juga dibedakan dan di antara tengahnya memiliki serapan untuk mereduksi dari memanfaatkan hujan supaya taman di tengah ini juga memiliki akses cahaya juga. Kemudian untuk disabilitas juga tersedia di dalam toilet ini sehingga taman ini juga bisa ramah disabilitas. Ini beberapa tampilan dari magnet. Terima kasih dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke dai 2. Dai 2 akan dipresentasikan oleh Andi Miftahusur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran dekanat dan Bapak Ibu dosen Teknik Arsitektur. Perkenalkan, nama saya Adi Miftahus Gurur dari angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan Masjid Komunitas Kewirausahaan Islami. Selama 4 tahun terakhir di Indonesia terjadi wabah corona, jadi banyak masyarakat yang kehilangan kerja dan di PHK oleh perusahaan. Kemudian sebagian masyarakat berpikir untuk mereka membuka lapangan pekerjaan sendiri seperti UMKM untuk menghidupi keluarga mereka, diri mereka sendiri, dan karena kebutuhan ekonomi yang sangat diperlukan. Nah, kemudian masyarakat tersebut terpaksa membuka UMKM sendiri dan itu kurang adanya edukasi mengenai dunia wirausaha kepada mereka. Untuk isu permasalahan di dalam lapak yang saya ambil ini di Kota Malang, genangan air pada musim penghujan membuat lahan menjadi banjir. Untuk data tapaknya, saya ambil di lokasi Jalan Bendungan Sigura-gura berempat. Di sini adalah lokasi niaga dan perdagangan Kota Malang dan juga pendidikan. Luas tapaknya 1.444 meter persegi. Untuk konsep yang saya ambil yakni Tranquility Sustainable Mass. Tranquil merujuk pada sesuatu yang menenangkan dan nyaman. Sustain merujuk pada sebuah prinsip berkelanjutan. Jadi konsep yang berkomitmen pada keberlanjutan bangunan, lingkungan, dan sosial ekonomi. Ada 4 prinsip dalam konsep Tranquility Sustainable. Ada comfortable, kenyamanan, efisiensi, eco-friendly, dan nature.
ukuran masjid 22 kali 23,5 meter. Kemudian ada area sholat dengan ukuran 9 kali 13,5 meter. Ada mihrab, serambi dengan lebar 3 meter, tempat wudhu dan toilet yang terpisah laki-laki dan perempuan dengan masing-masing toilet 2 untuk orang normal dan 1 untuk disabilitas. Ada ruang rapat komunitas dengan ukuran 3 kali 9 meter dan ruang takmir serta gudang atau area servis yang berada di samping mihrab dengan ukuran 6 kali 3 meter. Untuk ruang komunitas sendiri, ini bentuknya adalah segi 4 tidak beraturan. Ada 3 toilet dengan 2 toilet untuk orang normal dan 1 untuk disabilitas, tempat muamalah dan area santai. Untuk fungsi ruang komunitas ini sendiri, yang pertama adalah untuk kegiatan muamalah atau UMKM, dan yang kedua untuk workshop, yang ketiga untuk pameran. Jadi untuk ruang komunitas ini bisa digunakan dalam berbagai hal karena fungsinya adalah fleksibel. Untuk bentuk dan fasadnya, bentuknya ada yang saya tekankan ada 2 poin. Yang pertama ada bentuk balok. Bentuk balok untuk area sholat itu di cutting di bagian atas. Yang kedua ada bentuk prisma segi 5 yang dipres di bagian belakang. Kemudian untuk fasadnya menggunakan finishing tembok menggunakan batu alam alami dan roster di bagian serambi sebagai penghawaan dan pencahayaan alami. Untuk strukturnya sama seperti yang lainnya, tapi yang saya tekankan ini ada 2 macam bentuk atap. Yang pertama untuk area sholat sendiri itu penutup atapnya menggunakan atap dak. Yang kedua untuk serambi sendiri struktur atapnya menggunakan struktur atap penjaringan dan penutup atap siram. Terima kasih saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Lalu untuk selanjutnya, yang akan mewakili finalis dari DAI 3 akan dipresentasikan oleh Dini Yenitasari. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan seluruh teman-teman jurusan teknik arsitektur sekalian. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Dini Yenitasari dari angkatan 2021. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai desain arsitektur Islami 3 saya, yaitu perancangan rumah 2 lantai yang bernama Leisure House.
Baik, saya akan lanjutkan. Untuk yang pertama yaitu mengenai data tapak. Site dari rumah ini berada di Jalan Bendungan Bening nomor 28 Sumbersari, Kecamatan Lawakwaru, Kota Malang. Dengan batas dan view site berupa rumah tetangga. Kemudian untuk ukuran site-nya sendiri berbentuk persegi panjang dengan ukuran 24 meter kali 12,5 meter dengan luas 300 meter persegi. Kemudian untuk potensi isunya, site ini berada di area perumahan dan site tidak terlalu bising, site juga dekat dengan jalan raya, kemudian aksesibilitasnya mudah, jarak antar rumahnya yang sedikit, kemudian kondisi kabel yang terlalu landai dan padat penduduk. Untuk topografinya sendiri, jenis tanah ini normal dan tidak berkontur. Mungkin saya lanjutkan menggunakan aprap saja. Untuk analisis fungsinya sendiri terdapat primary function berupa tempat tinggal, tempat istirahat, storage, dan bersih diri. Untuk secondary functionnya yaitu sebagai tempat ibadah, storage, laundry, penyalur hobi, dan kegiatan user berupa bekerja dan belajar. Kemudian untuk supporting functionnya sendiri terdapat taman, racing, musola, gudang, dan garasi. Langsung saja ke konsep dasar. Bisa dilihat di aprep saya ini dengan tagline Leisure House dengan singkatan Livable with Nature. Berangkat dari tagline tersebut, rumah ini merupakan rumah yang fungsi utamanya sebagai tempat beristirahat dan berkumpul, livable, serta penyatuan modern dan minimalis dengan ruang terbuka hijau yang cukup menjadi fokus utama. Berangkat dari basic isunya berupa keinginan klien untuk memiliki rumah tinggal modern minimalis dan kondisi negatifnya adalah lokasi site yang padat penduduk. Kemudian keinginan klien juga untuk memiliki ruang terbuka hijau dengan kesan back to nature. Kemudian klien juga menginginkan tempat yang nyaman untuk berkumpul dengan keluarga. Next. Ini merupakan konsep tapaknya sendiri. Pengimplementasian dari tagline tadi yaitu terdapat pada area dinding di samping di sebelah sini terdapat taman samping yang di situ diadakan air mancur juga, dan di setiap taman terdapat footstep. Di area depan terdapat taman, di area belakang juga terdapat taman. Next. Kemudian untuk konsep ruangnya sendiri, open space pada area tengah rumah dengan view taman samping yang terdapat air mancur di bagian area dapur dan ruang makan. Di tengah terdapat void juga yang mengarah ke area dapur dan ruang makan yang open space tadi. Next. Untuk konsep strukturnya ada menggunakan fondasi menurut batu kali, kemudian fondasi plat. Next. Ini terdapat site plan. Langsung. Next. Layout plan. Kemudian terdapat denah lantai 1 dan lantai 2.
Kemudian bisa dilihat di sini terdapat tampak depan dan tampak samping, kemudian potongan AA dan potongan BB. Dan di sini terdapat perspektif interior, ada ruang keluarga sampai dengan kamar tidur per user. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi kepada Kak Dini Yenitasari untuk mewakili finalis DI 4 akan dipresentasikan oleh Alia Dani Suara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat jajaran Bapak Ibu dosen dan juga teman-teman teknik arsitektur yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Alia Dani Suara dari angkatan 2021 yang pada kesempatan pagi hari ini saya akan mempresentasikan terkait dengan rancangan DAI 4 saya dengan judul perancangan EEC ataupun Elderly Empowerment Center. Bisa di next ke halaman next lagi. Nah, jadi untuk diketahui bahwasannya EEC ataupun Elderly Empowerment Center ini merupakan sebuah perancangan yang akan beroperasi sebagai pusat pemberdayaan lanjut usia dengan fokus sebagai pusat pencegahan demensia. Perancangan ini akan berlokasi di Karangampel dengan total luasan tapak yaitu sebesar 1,1 hektar. Di mana sebelum lanjut ke dalam isunya, saya akan menjelaskan tentang background isu mengapa kita sangat krusial untuk mengangkat terkait dengan demensia ini. Jadi dapat kita lihat ya dari PowerPoint ini, dilansir dari laman Alzheimer Indonesia, bahwasannya setiap 3 detik di dunia ini akan ada 1 orang yang mengalami demensia, khususnya pada lansia. Nah, kemudian kita juga dapat melihat melalui data tersebut, pada tahun 2050 terdapat 131,5 juta orang di dunia akan mengalami demensia, di mana angka tersebut merupakan angka yang cukup besar sehingga kita harus menyelesaikan bagaimananya cara kita dapat mencegah penyakit demensia tersebut. Melalui background issue kita dapat kita kerucutkan di mana desain isu yang akan kita angkat itu berupa demensia growth rate ataupun laju pertumbuhan demensia yang cukup dominan di umur lansia. Kemudian juga ada psychological issue tentang post-war syndrome di mana lansia itu akan cenderung senang menyendiri akibat kemampuan yang dia milikinya itu menurun. Dan juga yang terakhir ada unfriendly elder area. Bisa di next. Langsung lanjut ke konsep. Di dalam menyelesaikan isu utama tentang demensia tersebut, saya mengambil konsep utama yaitu mindful living. Di mana mindful living ini merupakan sebuah kaitan yang cukup erat dengan optimalisasi pikiran lansia ataupun mind untuk membentuk sebuah kehidupan yang lebih berharga ataupun honoring life sebagai bentuk pencegahan terhadap demensia tersebut. Dari mindful living ini memiliki breakdown konsep. Yang pertama adalah wayfinding, di mana konsep wayfinding ini akan digunakan untuk membentuk sebuah sirkulasi di dalam tapak dan juga di dalam bangunan. Bagaimana caranya kita dapat mengarahkan lansia itu tidak tersesat dan mengingat area dia pergi dan juga kembali. Dan juga ada integrasi serta environmental setting, di mana konsep tapak ini memiliki beberapa breakdown lagi, di mana ada konsep tapak, konsep bentuk, konsep ruang, konsep struktur, dan juga konsep utilitas. Bisa di next. Berikut ini adalah untuk konsep tapaknya. Jadi di dalam tapak, saya membagi beberapa sirkulasi di dalam tapak. Yang pertama adalah sirkulasi untuk evacuation route, di mana evacuation route ini akan digunakan pada waktu-waktu tertentu saja untuk ambulans ataupun mobil-mobil maintenance untuk septic tank dan kebersihan lainnya. Kemudian untuk yang sirkulasi berwarna ungu ini merupakan perwakilan untuk sirkulasi pedestrian di dalam tapak, serta yang berwarna kuning ini merupakan sirkulasi kendaraan di dalam tapak, sehingga kendaraan tidak dapat mengakses area pedestrian untuk pertimbangan keselamatan lansia. Bisa di next. Berikut ini adalah
konsep landscaping di dalam tapak, yaitu di atas ini ada sebuah water feature di mana hal ini akan menjawab atas isu di mana lansia itu akan senang ketika mendengar gemericik air dan hal itu membuat mereka tenang. Nah, kemudian di dalam tapak juga dilengkapi sebuah naungan. Naungan ini akan menjadi peneduh di area pedestrian. Kemudian ini adalah konsep struktur, di mana konsep struktur seperti yang kita ketahui bahwasannya DAI 4 ini merupakan tapak yang cukup berkontur, sehingga dalam perancangan ini dominasinya adalah menggunakan retaining wall untuk menjaga agar interval antar kontur itu tetap stabil. Bisa di next. Nah, berikut ini adalah konsep bentuk. Jadi bangunan pertama ini merupakan bangunan memory care, di mana di dalam memory care itu lansia akan mengikuti sebuah program dalam usaha pencegahan demensia. Di dalam itu terdapat sebuah kelas berupa kelas kognitif, kelas motivasi dan juga kelas koordinasi. Kemudian senior villa ini merupakan area di mana lansia itu akan bertempat tinggal selama mengikuti program pencegahan demensia di dalam rancangan EEC. Dan juga yang terakhir ini merupakan klinik konseling, di mana lansia itu akan melakukan medical check up dan juga check up psikologis. Selanjutnya. Nah, berikut ini adalah konsep ruang. Jadi di dalam ruang kelas akan dilengkapi dengan acoustic baffle, di mana acoustic baffle ini akan menjadi elemen untuk mengatasi terhadap isu degradasi pendengaran lansia. Di mana acoustic baffle ini akan memantulkan suara dari mentor yang menjelaskan di depan kelas dan akan dapat diterima oleh pendengar lansia dengan cukup maksimal. Dan juga terdapat sebuah pengarah visual, di mana pada area kiri dan juga kanan kelas dilengkapi dengan railing untuk menjaga keselamatan lansia dan juga sebagai pengarah visual. Selanjutnya, berikut ini adalah perspektif interior di dalam senior villa, dan ini adalah perspektif interior untuk klinik konseling. Nah, berikut ini adalah beberapa gambaran untuk klinik konseling. Ini adalah untuk memory care, ini untuk senior villa, ini untuk interaction space, di mana lansia akan bertemu dengan kalangan sesamanya di dalam interaction space ini. Di dalam interaction space ini, selanjutnya, ini adalah musola, dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Alia Deniswara. Lanjut, presentasi DAI 6 akan dipresentasikan oleh Anggi Armani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang hasil karya dari kelompok saya dengan judul Samraksana Harsa, Reconnecting Cultural Identity with Local Material. Ini merupakan perancangan kawasan pelestarian budaya Malangan yang berupa pusat budaya dan guest house. Site kami berada di Jalan S. Supriyadi, Kota Malang, yang di sebelahnya merupakan dekat dengan permukiman warga dan juga pusat perbelanjaan. Untuk isu yang saya angkat yaitu yang pertama yaitu orang-orang mulai meninggalkan budaya lokal, tidak adanya pelestarian wayang dan topeng Malangan,
dan adanya potensi limbah di area tersebut karena adanya aktivitas dari masyarakat sekitar. Untuk solusi yang saya tawarkan yaitu mempromosikan budaya lokal melalui pendidikan dan pertunjukan dan menyediakan fasilitas pelestarian budaya Malangan yang desain bangunannya menggunakan material lokal yang ramah lingkungan sehingga dapat memberikan edukasi mengenai pelestarian lingkungan hidup. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, saya mengambil pendekatan ekokultural yaitu untuk melestarikan budaya lokal dengan keseimbangan lingkungan. Konsepnya yaitu menyelesaikan permasalahan yang ada di kehidupan sekitar yang hasilnya berupa public space, Malangan Cultural Community, dan juga dwelling yang berupa guest house. Untuk tagline yang diambil yaitu Samaraksana Harsa, Preservation with Happiness. Untuk yang kita preservasi yaitu preservasi budaya lokal dan juga preservasi dari lingkungan yang ada di sekitar. Berikut merupakan site plan dari kawasan kami. Di sebelah kiri ini merupakan area guest house dan di sebelah kanan merupakan area budaya Malangan yang berupa ada multipurpose building, ada amphitheater, dan juga ada bangunan utama yang berupa community hub. Untuk pelestarian lingkungannya yaitu mengambil pelestarian air dengan konsep biofuel well yang tujuannya adalah untuk agar masyarakat atau komunitas perkotaan peduli akan pentingnya warisan budaya dan alam sekitar. Next lagi. Berikut merupakan tampak dari kawasan yang kami desain, yaitu di sini dapat dilihat banyaknya vegetasi pada area perancangan yang membuat udara menjadi lebih sejuk dan suasana menjadi lebih nyaman. Untuk desain bangunannya memiliki banyak bukaan untuk sirkulasi angin sehingga suhu di dalam ruangan dapat stabil, dan bangunan didesain semi terbuka untuk memaksimalkan pencahayaan dan sirkulasi udara di dalam ruangan. Berikut merupakan potongan dari kawasan ini. Berikut merupakan bentuk yang saya ambil dari rumah adat Jawa yaitu rumah durung. Rumah adat ini berbentuk kubuk yang tidak memiliki dinding dan terbuat dari bambu atau kayu. Untuk atapnya menggunakan bentuk atap pelana dengan dimodifikasi pada bagian depan untuk merespon iklim di Kota Malang yang cenderung sering hujan. Untuk ornamentasi bangunannya berupa gunungan wayang untuk menegaskan fungsi bangunan sebagai pusat kebudayaan. Berikut merupakan Malangan Cultural Workshop atau eventnya. Di sini kita menyediakan workshop seni lokal seperti pembuatan batik, pembelajaran dasar musik tradisional, dan mempraktikkan tenun tradisional Jawa yang akan dipandu oleh penduduk setempat. Berikut merupakan temporary residence atau guest house. Di sini kita menerapkan program daur ulang air dan mengundang masyarakat luar untuk secara aktif terlibat dalam program ramah lingkungan. Di sini kita mempromosikan keberlanjutan lingkungan dalam pemeliharaan dan pengelolaan air dengan konsep biofuel well dan menyediakan tur edukatif yang menjelaskan cara biofuel well berkontribusi pada keberlanjutan ekosistem. Berikut merupakan cultural art performance, yaitu area kebudayaan sebagai daya tarik utama kawasan untuk memperkenalkan budaya Malang kepada pengunjung. Selanjutnya, tradisional culinary area untuk mempromosikan keanekaragaman warisan kuliner tradisional serta dapat memberdayakan warga dengan memberikan peluang usaha bagi para pedagang. Ini merupakan multipurpose building berupa perpustakaan sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan di masyarakat. Dan yang terakhir adalah supermarket atau UMKM building yang difungsikan sebagai wadah bagi para pelaku UMKM
untuk menjual produknya kepada calon pembeli dan bisa dijadikan sebagai tempat beristirahat. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan yang meriah untuk penampilan terakhir kita. Ini kayaknya MC kalau sendirian nggak asik. Boleh ya, nemenin ya. Ya gimana Bapak Ibu semua, teman-teman, adik-adik, tadi terkait dengan presentasi yang sudah disampaikan. Ini kayaknya tadi yang presentasi deg-degan ya Mbak ya, Barli ya, Mbak Barli ya. Kamu kok yang jadi deg-degan sih? Ayo pegang mic-nya. Oke, mungkin tadi belum disampaikan Mbak Barli, konsepnya gimana nih tadi terkait dengan DAI 1 sampai DAI 6, apa sih bedanya? Untuk sepengetahuan saya aja ya Bu ya. Ya Saya kan boleh. masih DAI 2. Oh iya, nanti Ibu yang nyambung ke DAI Oke. tinggi ya. Kalau untuk DAI 1 kita mendesain taman tematik Bu. Jadi kita dapat tapak dan di sana kita merancang berbagai tempat publik. Oke. Lalu Iya, lanjut. untuk DAI 2 kita mendesain masjid Bu. Oh, Seperti desain itu. masjid. Ini keunikan ya Bapak Ibu semua bahwa di arsitektur UIN Malang wajib mahasiswa itu bisa mendesain masjid. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Kemudian ada DAI 3. DAI 3 ini adalah rancangan arsitektur yang fokusnya di desain rumah tinggal. Jadi ini berjenjang mulai DAI 1 sampai DAI 6 sehingga nanti skill mahasiswa itu semakin tiap tahun itu semakin meningkat sesuai dengan angkatannya. Kemudian di DAI 4 sudah tahu Mbak Barli kalau DAI 4? DAI 4 sudah tahu desain apa tadi? Apa ya Bu? Di DAI 4 kita akan mendesain masa banyak dan kebetulan proyek kemarin itu kita mendesain komunitas lansia karena ini kepedulian kita terhadap lansia dan juga mungkin dosen-dosennya sudah mulai jelita ya, jelang 50 katanya gitu. Tapi pra lansia. Oke, kemudian DAI 5, mohon maaf tadi yang presentasi DAI 5 kebetulan belum bisa hadir di sini. Tapi DAI 5 ini mahasiswa merancang high rise terkait dengan bangunan tinggi, misalnya apartemen, mixed use dan seterusnya. Kemudian di DAI 6 itu puncak dari DAI-nya, mereka akan merancang terkait dengan tematik dan alhamdulillah kemarin ini DAI 6 ini diikutin sayembara nasional dan dari 10 finalis, 6 finalisnya adalah dari UIN Malang. Keren ya, Mbak Barli ya? Keren banget. Jadi ini semangat nih untuk yang masih di DAI 1, 2 sehingga nanti bisa mencapai finish ya di tugas akhirnya. Amin. Amin. Oke, selanjutnya apa ini agendanya? Q&A ya? Q&A Bu. Oke. Kalau Q&A kira-kira peserta gimana ini? Deg. Wah, enggak mau ditanya? Ada budekat tuh mau tanya. Oke. Nanti kalau Q&A katanya waktunya habis Bu, lama. Jadi Q&A-nya kita simpan dulu untuk Bapak Ibu dosen. Tenang, tetap di sini akan ada Q&A. Bapak Ibu pimpinan, kita kayaknya foto dulu. Kemudian setelah foto kita lanjut ke melihat exhibition yang ada di luar. Ada tema apa Mbak di luar sana? Aduh, apa ya Bu ya? Aduh, ini gimana? Kurang briefing ini ya. Jadi untuk exhibition kemarin ini juga hasil karya mahasiswa dari angkatan 2023. Mereka dari mata kuliah Estika Dasar itu mendesain template-nya. Jadi nanti kalau Bapak Ibu jalan berurutan itu bisa membaca satu sekuen. Nah, apa ya? Nanti itu harus jalan-jalan dulu biar tahu. Jadi masih RHS katanya gitu. Akan ada merchandise juga buat penanya ya, Pak Arsad, Pak Vicky. Ada merchandise, jadi tetaplah di sini ya guys ya. Untuk itu kita foto dulu, kami persilahkan Bapak Ibu pimpinan. Fotonya ngadep kemana? Berdiri, langsung ke sana. Oke, dipersilahkan berdiri dulu. Adik-adik juga mohon berdiri, kita udah bebas ya sekarang ya, mau 1, 2, 3 bebas ya. Tapi 20 arsitektur gimana arsitektur? Mana arsitekturnya nih?
Ya gini ya, A ya. Enggak. Iya. Tolong berdiri dulu. Yuk kita berdiri. Ayo berdiri dulu. Oh ya, ini. Gimana nih? Tagline-nya Arsita gimana? Gimana nih? Ah, gitu. Kurang merapat. Ayo guys, cepetan biar bisa. Bu Aulia nih biasanya yang mengarah gaya. Oke, sudah, kemana? Kurang yang mana? Yang sebelah sini nggak kelihatan, agak merapat lagi, merapat lagi. Di sebelahnya Barli itu nggak kelihatan. Yang sini? Oh yang di sini. Nah gitu loh. Yang sini juga dong, ayo biar imbang. Ini mas-mas yang berdua nggak mau nih beneran. Ayo, nggak hilang. Bu Novita, oh itu tempatnya Butara katanya. Oke ya. Oh nggak kelihatan, kurang mepet berarti. Yang ini sebelah sini. Oh iya, 2-0. Oke? Oh, nomor 2 menang. Nggak boleh. Udah selesai. 2. Oh, aja. Tes. Oh yang belakang 2. Nolnya mana? Nggak boleh 2 doang. Oke ya? Sudah? 1, 2. Oh joget-joget, udah joget gemoy gitu. Ini ya, Arsitektur Win Malang, jaya. Oh itu Bravo ya. Oke ya. Arsitektur Win Malang, jaya. Satu kali lagi. Tadi masih trial, oke? Arsitektur Win Malang, Jaya. terima kasih pada adik-adik, bapak ibu semua. Untuk itu akan ditemani oleh siapa nih? Bu, bapak ibu yang lain menyiapkan pertanyaan untuk mahasiswa. Terus kemudian adik-adik mahasiswa juga menyiapkan pertanyaan. Nanti akan ada hadiah. Ya, diajak keliling.
belum selesai acaranya, jangan keluar dulu. Jangan keluar dulu. Yang presentasi di depan. Di depan boleh Bu. Oke. Yang presentasi di Silakan. depan tadi ada Mas Ulin, Mas Ulin, Mas Andi, Mbak Dini, Mbak Alia, dan Mbak Anggi. Anggi. Silakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Semangat dong, semangat. Teman-teman kasih semangat, boleh dong. Bagus, jangan keluar, kasih pertanyaan. Oke, ini tadi finalis kita yang keren-keren ya Mbak Barli ya. Ya, sangat menginspirasi ya Bu ya. Iya, dan ini akan diadakan setiap tahun tadi kata Bu Nuni. Nah, keren kan? Jadi keren, ini keren. akan menambah portofolio tentunya. Terus kemudian juga akan meningkatkan motivasi ya. Agar bisa maju juga ya Bu ya. Betul, betul. Ini tadi Mas Andi 2 kali ya ternyata ya. Namanya ada dua, Oh, Bu. ada DI dua ya? 1 sama DI 2. Wah, keren banget. Tepuk Keren tangan sekali. dong. Tepuk tangan semuanya. Oke, kami persilahkan menanya langsung. Ada berapa pertanyaan? 100? Jadi di sesi pertanyaan ini dibagi menjadi 2 sesi Bu. Oke. Jadi setiap sesinya ada 3 penanya dan penanyanya bisa langsung tunjuk nama Oh, akan tunjuk. bertanya kepada siapa seperti Oke. itu. Masih ingat ya? Tadi yang baju hijau Mas Kulin ini calon kahim kayaknya. Yang kedua ada Mas Andi. Mungkin bisa urut ya Mbak Nini di sebelahnya Andi. Oke. Kemudian Mbak Alia dan Mbak Andi. Ini sayang sekali teman kita yang dari DAI 5 ini. Kemana ya DAI 5 ya? Diwakilin dong. DAI 5. Oke, kita kemana ini? Langsung aja Bu mungkin. Oke, langsung. Pertanyaan pertama Dari Bapak Ibu dosen, mungkin? Silahkan. Ada yang ingin ditanyakan terkait? Oh, dari teman-temannya dulu. Oke, dari teman-temannya dulu. Boleh. Dapat hadiah apa ini Pak Vicky? Umroh? Apa sepeda NMAX? Oh. Kayaknya kalau itu banyak deh pertanyaannya ya. Baik, mungkin buat teman-teman semuanya yang akan bertanya buat temennya sendiri mungkin nggak apa-apa ya Bu ya. Iya, nggak apa-apa. Ayo Justru bisa itu. tanya. Yuk, yuk. Karena presentasinya dari karya, Bu. Jadi nanya karya ya. Ada yang ingin tanyakan? Tadi tanya, karyanya kenapa kok bisa tembus gitu kali ya? Ya, boleh. Tadi kayaknya harus nanya dari tim DAI 5 ya. DAI 5 kan tadi belum ada nih presentasi. Nah, berarti tim DAI 5 kayaknya ngumpul di situ. Mereka kacau antara TA, DAI gitu. Diki. Kenapa? Yang DAI 6 ada ya? Kak, ini mau tanya mewakili adik-adik, caranya survive sampai DAI 6 gimana Kak? Wakili ya? Iya, tadi tuh dijawab tuh pertanyaannya Bu Yulia. Bisa survive sampai DAI 6. Penting ini ya Bu Yulia ya? Iya. Apalagi bisa sampai di depan ya. Silakan bagi. Bisa survive, mungkin ya dikerjain aja. Ya gimana lagi harus dikerjain walaupun apa gitu. Iya penting dikerjain walaupun salah bener dikerjain. Soalnya mesti salah biasanya. Jadi kerjain aja. Pasrah gitu ya. Bukan pasrah, ikhtiar ya. Ya Betul. bukan tetap dikerjain. Iya, tetap dikerjakan. Iya. Iya. Apalagi cuma diliatin gitu ya. Apalagi cuma di stalking, karena yang stalking cuma mantan. Mungkin ini deh, boleh tanya ya, Putera ya. Tadi tipsnya, tadi kalau masuk finalis ke berapa Mbak?
presentasinya online ya kemarin ya? Iya, kebetulan online. Dan online. Itu satu pengalaman yang keren banget. Yang lainnya mungkin mau lihat tadi Bu Yulia sudah mulai dengan tidak dengan karya. Ya boleh deh, biar banyak. Eh, coba diutarakan aja konseptualnya ya, yang paling dasar dari konseptualnya tuh seperti apa, dapatnya seperti apa gitu. Nah nanti bisa jadi keunikan gitu. Coba bisa dijelaskan, unik nggak sih konsep saya tuh unik nggak? Kemana Bu? Semua ya? Semua. Jadi kan masing-masing beda tuh, yang sayembara, yang nanti yang daya empat itu lebih ke apa yang menjadi dasar berpikir untuk menghasilkan konseptual yang sampai bisa di titik ini. Berarti kan unik di antara teman-teman yang lainnya, kan gitu kan? Kira-kira dari mana tuh idenya? Dasar pemikirannya dari mana? Gitu. Bisa dijelaskan? Mulai dari Dainem dulu. Mungkin kalau dari tugas saya ini, kan ini ikut sayembara, jadi bisa lebih dipahami gitu brief dari sayembaranya itu gimana. Jadi biar waktu mencari permasalahan sama penyelesaian itu sesuai dengan yang diminta oleh sayembaranya. Dan untuk tipsnya mungkin banyak-banyak membaca, mencari referensi tentang isu-isu yang ada. Jadi isunya itu kayak lebih spesifik dan lebih yang di tapaknya itu lebih sesuai dengan tapak kondisi tapaknya Bu. Bisa diceritain konsep saya apa gitu terus? Untuk konsepnya dari bangunannya yaitu pelestarian budaya Malahan. Ini pelestarian budaya Malahannya kan berada di lingkungan masyarakat. Jadi fokusnya itu ke masyarakat sekitarnya dulu biar bisa kawasannya itu biar bisa dinikmati oleh masyarakatnya dulu, baru bisa dinikmati oleh masyarakat luar. Oke, berarti culture, Ya. culture-nya sama sosialnya. Oke. Terus yang berikutnya konsepnya apa? Terus cara berpikirnya gimana? Dapatnya dari mana? Jadi dari empat itu kan kemarin turun briefnya kita harus merancang sebuah perancangan untuk lansia di lahan berkontur. Nah tantangannya itu adalah ketika briefnya itu muncul lansia, kan kita belum diketahui nih perancangan ini mau dibawa ke arah mana. Nah saya melakukan sebuah literatur bahwasannya ternyata di umur lansia itu permasalahan yang paling dominan muncul itu adalah tentang demensia, di mana demensia itu adalah penyakit pada lansia yang cenderung lebih gampang lupa. Nah, itu menjadi permasalahan utamanya. Nah, kemudian selanjutnya melalui permasalahan tersebut akan saya bawa menggunakan konsep utama yaitu mindful living. Di mana mindful living ini adalah bagaimana caranya lansia itu dapat diberdayakan untuk menggunakan pikirannya sampai titik akhirnya. Jadi kayak nggak ada kata-kata bahwasannya setelah usia produktif itu manusia tuh nggak bisa berdaya. Jadi sampai akhir hayat pun manusia itu tetap bisa dapat berdaya dengan cara mencegah angka yang paling besar terjadi pada lansia itu adalah berupa demensia. Oke, berarti kalau di Daifat kebetulan karena terkait dengan lansia berarti lebih ke memperhatikan pada user. Ya, yang tadi Dainem lebih ke culture sama sosial. Yuk lanjut Alike ini. Kalau dari DAI 3 sendiri, dasar pemikirannya itu melalui klien, karena berbasis klien dan kebetulan klien saya ini menginginkan konsep rumahnya ini modern minimalis dan back to nature. Jadi kalau DAI 3 itu lebih ke merealisasikan keinginan klien saja. Oke, iya. Merealisasikan itu berarti sampai tahapan mana si Dini ini arsiteknya itu bisa menerjemahkan keinginan klien. Apa yang menjadi dasar pemikiranmu? Apa kesehariannya kah atau karakteristik kliennya kah atau apa? Ya, jadi seperti mungkin kebutuhan fungsionalnya.
fungsional penghuni sama karakteristik lahannya juga diperhatikan. Kemudian gaya arsitektur yang diinginkan juga yang tadi sudah saya sampaikan. Lalu sama karakteristik lahan tadi dan elemen-elemen yang ingin diimplementasikan ke dalam desainnya sesuai dengan arahan klien. Tapi kita sebagai arsitek juga kemarin sempat memberikan solusi-solusi desain yang mungkin bisa membuat klien ini mungkin ada perubahan pikiran atau ada tambah-tambahan kayak gitu. Ya, lanjut. Kalau untuk D2 ini masjid, rancangan masjid komunitas berwirausaha Islami. Kalau saya mencari riset dulu tentang kewirausahaan di Kota Malang. Kemudian untuk isu yang saya tetapkan itu melihat corona kemarin itu masyarakat itu kehilangan pekerjaan atau di PHK dan yang lain sebagainya, dan itu membuat ekonomi setiap individu atau keluarga itu tersebut itu berkurang. Nah, jadi untuk melihatnya itu Konsepnya apa? konsepnya sustainable, keberlanjutan. Jadi prinsip-prinsip keberlanjutan sosial ekonomi, kemudian ada desainnya dan community. Kayak aspek yang dari agamanya nggak diperhatikan? Ada syariatnya atau apanya nggak diperhatikan? Diperhatikan. Jadi ada muamalah, jadi ada Lupa. kewirausahaan UMKM itu berbasis melihat dari fikih dan hadisnya tentang muamalah, gimana sih jual beli atau kegiatan muamalah yang lainnya yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, terakhir Mas Heri. Untuk saya sendiri karena Baik. dari satu desain taman tematik, nah saya menentukan konsepnya itu melalui keberadaan tapak taman itu sendiri dan juga user target saya. Nah, yang pertama karena tapak yang saya pilih itu berada di tengah kota Malang dan juga kebetulan tahun-tahun ini juga mayoritasnya juga anak-anak muda. Oleh karena itu, saya menetapkan konsepnya futuristic urbanscape, yaitu berfokus pada kehektikan kota ini diadaptasi ke dalam taman, yang mana tidak menghilangkan dari citra kota itu sendiri. Sebenarnya saya melakukan beberapa pengamatan di taman-taman di Kota Malang dan itu kebanyakan menghilangkan dari aspek kotanya itu, sehingga saya memiliki ide kenapa tidak dimasukkan saja ke dalam taman itu. Apa Mas aspek kotanya? Seperti bentuk-bentuk yang dianggap kayak tidak bisa diterima di dalam taman, terus bentuk-bentuk yang minimalis dan juga atraktif. Oke, terima kasih. Sudah Putara. Terima kasih Bu Alu. Semangat dulu dong buat yang di depan nih, bukan diujiin. Tenang aja, santai. Kan udah lewat kan, udah keluar kan nilainya kan. Jadi santai aja. Gimana nanti deg-degan siapa ya kira-kira ya. Jadi ada 3 finalis ya Mbak Berli ya. 3 finalis? Iya. Semuanya, Bu? Dari masing-masing daerah ini ada 3 Iya. finalis. Iya, oh iya. Oke, berarti nanti setelah itu hari kapan ini pengumumannya? Hari Sabtu, Bu. Oh, hari Sabtu. Di acara gathering sama awardingnya. Wah, itu seru. Bakal diumumkan juara 1 siapa, juara 2 siapa, juara 3 siapa, gitu. Oke, keren-keren. Dari adik-adik, ada yang ingin bertanya? Mau, ini dosen-dosen mau saya kasih, apa namanya? Mau kasih cenderamata. Udah jamnya semua. Oh, Alik, ya Alik. Panitia boleh kok? Asik kan dong, kita dong. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya ke Mbak Dini dari tiga. Maaf ya Mbak Dini. Jadi kan semester ini kan saya kan dari tiga, dari tiga. Nah, kan tadi kan dari tiga itu berbasis klien biasanya. Nah, sebagai perancang kan kita punya kayak idealis. Nah itu gimana apa ya? Yang diutamakan apa dan alasannya gimana? Misal kayak kita pengen desain kayak gini tapi klien minta gini. Nah itu cara menyikapinya gimana Mbak? Nah. Enggak apa-apa, sharing itu namanya ya. Mungkin karena ini berbasis klien ya, kita mungkin punya pemikiran sendiri, beda dari klien, apalagi klien saya ini orangnya sudah sepuh 78 tahun ya. Mungkin kita bisa memberikan edukasi ke klien tersebut, gimana baiknya desain yang baik dan yang cocok untuk beliau, tapi kita juga tetap harus apa ya, mencatat apa aja sih kemauan klien ini yang bakal kita masukkan ke dalam desain, kayak gitu aja sih. Mungkin Alia bisa nambahin. Jadi kan memang dari tiga itu kan kita basisnya klien ya. Nah klien itu pasti memiliki keinginan dan dimana kadang-kadang tuh kontradiktif sama style kita misalnya. Nah kalau emang style kita tuh adalah sesuai dengan kriteria desain dan dimana itu adalah hal yang baik, kita tuh bisa mengedukasi sebenarnya tadi ini. Dan juga melalui edukasi itu juga kita tuh bisa mengarahkan klien kan klien itu maunya apa, dimana ini sebenarnya tuh nggak sesuai dengan bangunan yang ya desainnya. Nah kita tuh bisa mengarahkan karena disitulah ya, menurut saya disitulah peran arsitek itu dapat mengedukasi kliennya, karena kayak kalau misalkan kita arsitek terus kita mengiyakan saja semua keinginan klien yang dimana pada halnya tuh itu tuh nggak sesuai dengan prinsip, jadi kayak buat apa peran kita. Mungkin itu ya dari saya dan juga Dini. Gimana Mas Salim? Udah? Oke. Ini ya, berarti semester ini ngambil dari tiga ya? Kayaknya last question ya. Last question dari spesial dari Pak Fuki yang punya acara. Baik, terima kasih. Pertanyaannya adalah, saya ingin tahu bagaimana perjalanan masing-masing finalis ini dalam menemukan ide besar sehingga muncul desain-desain yang masuk kategori 3 terbaik dari apa namanya masing-masing dari gitu. Ceritanya seperti apa sih? Perolehannya dari mana? Apakah harus ada yang merenung dulu atau baca-baca atau lihat apa begitu? Ya, atau healing-healing jalan-jalan dulu. Nah, karena ide besar ini penting ya dalam titik berangkat dari seluruh proses desainnya. Terima kasih. Oke, mungkin ya dari siapa? Mbak Agi. Untuk ide desainnya itu awalnya kalau dari saya itu cari referensi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kayak lihat-lihat dulu banyak-banyak referensi dulu, habis itu baru kita temukan yang kira-kira cocok itu yang mana. Jadi kayak bisa diambil dari baik buruknya contoh-contoh yang ada gitu Pak. Kalau saya pribadi kadang kan kalau misalkan kita mau mendesain itu pasti kan akan lebih menarik kalau misalkan desain kita itu relevan dengan ada sesuatu yang baru terjadi akhir-akhir ini. Jadi kalau misalkan kita mendapat sebuah project, nah kita harus melihat dulu nih project kita nih relevan nggak ya dengan sesuatu yang baru terjadi di akhir-akhir ini, agar desain kita tuh terkesan nggak lama, nggak awas gitu. Nah dari itu kita emang penting banget buat baca, karena melalui baca kita bisa mendapat referensi gimana caranya agar proyek yang akan kita buat ini tuh sesuai dengan prinsip-prinsip yang udah ada. Seperti itu. Kalau saya pribadi lebih ke banyak-banyak studi
presiden sama studi literatur sih Pak. Karena studi presiden itu nggak cukup 1, 2, 3. Kalau saya sering jalan-jalan ke Pinterest gitu. Udah cukup baik. Kalau saya juga selain dari mencari referensi dan baca-baca, saya juga menekankan pada analisis-analisis yang sudah dilakukan. Jadi untuk sampai tahap akhir itu tidak melenceng atau tidak jauh dari analisis yang saya lakukan. Kalau dari saya, selain menanggapi dari analisis-analisis yang sudah saya lakukan, juga melakukan observasi pada taman-taman yang sudah ada. Terus untuk menanggapi permasalahan-permasalahan di mana taman-taman sebelumnya itu sudah mengalaminya. Jadi melakukan beberapa riset dan wawancara kepada pengguna-pengguna taman sebelum-sebelumnya. Oke, sudah gitu Pak Fik, gimana? Keren ya? Wow, mantap. Ayo Mbak Betty, ambil lagi mic. Oke, karena ini tadi janjiannya sudah mas Q&A, kita kasih hadiah dulu dong finalis yang ada di depan, yang sudah dengan segala daya upayanya. Oh ya. Sama tadi Alif penanya dari mahasiswa, kalau untuk dosennya nggak usah ya, udah punya kan? Siapa yang nyerahkan? Oh, kira masih mendampingi Bu Dirta. Ini. Katanya masih hidup. Kamera. Oh sudah. Belum. Lagi. Standby. Kelihatin ada arsitekturnya. 1, 2. Tepuk tangan teman-teman. Selanjutnya saya serahkan kepada Mbak MC Nanti. Silakan.
akhirnya tibalah kita di penghujung acara. Sebelum menutup acara, marilah bersama-sama kita berdoa. Doa akan dipandu oleh Andi Miftahusur. Waktu dan tempat dipersilakan. Alangkah baiknya sebelum kita untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, marilah kita mengadakan tangan. Semoga apa yang kita dapatkan pada hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kedepannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa bihi wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaq. Nasilul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla wa maghfiratan ba'dal maut. Wa maghfiratan ba'dal Allahumma hawat alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afiyatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa atina ma wa'adtana ala rasulika wa la tukhzina innaka la tuhibbul mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi du'aina bisyaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Sebelum acara ditutup, kami peringatkan sekali lagi bahwasannya juara 1, juara 2, dan juara 3 akan diumumkan pada hari Sabtu 24 Februari 2024 bertepatan dengan acara gathering dan awarding. Bapak Ibu dan hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh rangkaian acara dari Award 2024. Saya mewakili seluruh panitia mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam hal terselenggaranya acara ini. Semoga kita dapat berjumpa di lain kesempatan. Saya selaku MC pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dai 5 ngacung. Dai 5. Kelas saya mana? Kelas saya mana? Lu. 1. Yang tinggi, kelas saya. 1, 2, 3, 4, 5. Baiklah. Baik, nanti jangan lupa dari sini ke dosen pengampu masing-masing untuk mengisi presensi dai 5. Kemudian yang tugas akhir ada di sini, masih bertahan tugas akhir. Oke. Kita bertemu lagi besok ya. Apa? Apa tadi? Gimana sih? Ya, jadi rencananya besok saya mewajibkan kepada seluruh peserta tugas akhir karena besok topiknya adalah how to start architecture studio, sehingga diharapkan menjadi bekal kalian ketika nanti lulus untuk mau bikin studio sendiri. Itu besok kita bahas tuntas di acara Selasa besok ya. Jadi nanti untuk mahasiswa tugas saya akan saya umumkan di grup agar semuanya datang dan menonton menyaksikan talk show yang hari Selasa. Sudah ada pertanyaan? Tidak ada? Kelasnya kok tinggal sedikit?
Oh iya, survei tapak ya. Oh iya. Ya anggap saja survei tapak. Iya. Enggak, masih belum distribusi.